Saya cuma mau berkomentar kepada ini ya PSSI, kenapa kemarin uji cobanya lawan Bangladesh di Bandung. Terus kenapa training center juga di Bandung. Terus itu aja. Ya, Kenapa semuanya identik dengan Bandung? kongresnya Kan dulu, juga di Bandung. ya, dulu kongres juga di Bandung. Padahal kan dulu Jogja juga sering dipakai loh, Pak. Ya. Halo Bola Supporters, jumpa lagi dengan saya Nudi Fauzi dan rekan saya. Semoga pula. Nah, kali ini kami berada di segmen seperti biasa, obrolan malam. Nah, obrolan malam kali ini kita akan membahas seputar timnas Indonesia yang baru saja lolos ke Piala Asia 2023. Skuad Garuda di bawah arahan pelatih Sintayong berhasil lolos setelah menjadi salah satu runner-up terbaik. Jadi Indonesia meraih 2 kemenangan, pertama atas tuan rumah Kuwait 2-1, kemudian atas Nepal 7-0 dan sempat kalah 1-0 atas Yordania. Nah, ini untuk kali pertama setelah 15 tahun Indonesia absen dari Piala Asia. Terakhir itu 2007 ya, Indonesia jadi tuan itu rumah. bukan karena kualifikasi mas. Ya, iya, karena jadi tuan rumah itu. Nah, usut punya usut ini sebelum, enggak sebelum sih, pas penyelenggaraan Piala Asia, kualifikasi Piala Asia itu sendiri, ada sedikit apa ya, untayan-untayan kalimat yang kabarnya cukup meramaikan di media sosial terkait polemik Sintayong yang melatih 3 generasi timnas sekaligus, 3 generasi timnas dari U19, U23 dan timnas senior. Memang sebelumnya Sintayong diminta untuk mempersiapkan timnas di kualifikasi untuk Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Namun dalam keberlangsungannya Sintayong meminta untuk menangani 3 timnas sekaligus. Nah, ada Najmul Ula. Gimana menurut Ula terkait ini polemik Sintayong yang melatih 3 tim sekaligus dan bahkan ketika keberlangsungan kualifikasi kemarin ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI yang menilai, entah itu dari Ketua Umum sendiri atau berdasarkan ini ya, rembukan dengan timnya, bahwa Sintayong itu keteteran. Menurut Ula gimana? Ya, terima kasih Mas Nongki ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Sintayong ini apakah keteteran menangani timnas U19, U23 dan senior sekaligus? Ya, saya kira semua manusia juga kalau diberi pekerjaan terlalu banyak juga overwhelmed dan kelelahan dan capek mental, burnout dan sebagainya Mas ya. Nah, dalam hal pelatih timnas secara bola di seluruh dunia, saya kira setiap federasi pasti punya pos-pos masing-masing yang seharusnya diisi oleh orang berbeda gitu, agar timnas U19 ada pelatihnya sendiri, U23 ada pelatihnya sendiri, senior ada pelatihnya sendiri. Nah, ini tidak tahu bagaimana negosiasinya PSSI dengan Sintayong di masa lalu tahun 19, yaitu kenapa dia diminta sekaligus melatih 3 timnas. Dan ini juga tidak terbantu dengan pandemi COVID-19 yang seharusnya tugas Sintayong di U20 sudah selesai tahun 21. Ternyata karena pandemi tertunda 2 tahun, jadi Sintayong ya semakin lama memegang 3 jabatan itu sekaligus. Dan terbukti itu tidak efektif karena ketika Sintayong melatih U19, akhirnya seniornya tidak main di FIFA Matchday. Ketika Sintayong melatih senior U19 ditolak, harus diserahkan ke pelatih lain, itu dengan seperti itu. Nah, jadi seharusnya PSSI belajar dari situasi ini bahwa di masa depan rangkap jabatan pelatih itu dan bahkan sampai 3 level sekaligus itu tidak bagus bagi ya pengembangan masing-masing kelompok umur itu sendiri. Begitu Mas? Oh gitu ya. Jadi menurut Ula mungkin ini tidak bagus untuk pengembangan kelompok umur. Ya. Nah, sedangkan ke depan agenda timnas Indonesia juga cukup padat ya. Ya. Kita tahu nanti ada tampil di kualifikasi Piala Asia ataupun AFF untuk kelompok usia entah itu U19 ataupun U20. Kemudian ada juga Piala AFF dan juga nanti masih ada FIFA Matchday. Nah, menurut Najmul Ula kira-kira perlu ada nggak sosok pelatih baru, misalkan untuk U19 harus diserahkan kepada siapa? Contohnya nih, kalau kita melihat dari refleksi ke timnas Vietnam ya, Vietnam baru saja bukan berhasil sih, dibilangnya memang dia sudah menyebut bahwa dia berada di top level Asia Tenggara dari mantan pelatih, bukan mantan juga ya, istilahnya pakar olahraga ya, pakar sepak bola di Malaysia menyebut si Raja Isa itu menyebut timnas Vietnam bakal tetap menjadi penguasa Asia Tenggara di edisi mendatang. Contohnya kayak kemarin di U23, Vietnam bisa menembus perempat final Piala Asia U23.
di bawah pelatih yang berbeda nih, Kim Pan Gun yang sebelumnya siapa namanya? Pak Kang Seo. Pak Kang Seo kan senior. Ya. Nah, yang Gong. Yun itu maksud saya ya, netizen bola supporter, mohon maaf. Nah itu jadi menurut Ula kira-kira siapa nama yang cocok nih untuk mengisi setiap generasi timnas? Ya. Kalau memang Sintayong ditunjuk di U19 nih karena fokusnya untuk Piala Dunia 20. Ya, terima kasih Mas Mundi ya. Ya, memang contoh bagus itu Vietnam menyerahkan timnas U23 ke Goh On Jun yang notabene adalah asistennya Pak Heng Heo dan mantan asistennya Sintayong. Biar Pak Heng Heo fokus di senior. Nah, saya kira itu apa ya, presiden yang bisa ditiru oleh PSSI bahwa pelatih terbaik yang dimiliki oleh PSSI, yang digagas oleh PSSI, yaitu Sintayong seharusnya melatih di ujung tombak prestasi sepak bola Indonesia, yaitu timnas senior. Kecuali kalau PSSI punya pelatih lagi yang lebih bagus lagi dari Sintayong, misal Marcelo Bielsa atau Mauricio Pochettino di PSSI, yang silakan Bielsa Pochettino ngasih pelatih timnas senior dan Sintayong melatih U19. Tapi masalahnya Sintayong adalah satu-satunya pelatih atau patron pelatih yang dimiliki PSSI. Jadi dia seharusnya ditaruh di posisi teratas di top tier timnas yang dipunyai PSSI, yaitu senior. Tapi kalau sudah kedalam ya, sudah kadung itu bakal lancur ya. Tiket untuk menangani 3 timnas sekaligus ya sesuaikan saja jadwalnya biar Sintayong bisa menangani itu sekaligus. Tapi kalau seandainya ada yang bertabrakan seperti kemarin di turnamen warna belakang dengan kualifikasi Piala Asia, nah Sintayong diminta saja menangani tim yang lebih tinggi, tim yang lebih senior. Kalau U23 tabrakan dengan timnas senior, ya Sintayong latih timnas senior. Kalau U19 tabrakan dengan U23, ya Sintayong latih U23. Nah, masalahnya siapa yang menangani timnas di bawahnya? Nah, kemarin itu laman resmi PSSI sebelum turnamen itu menyebut Bima Sakti akan melatih timnas U19 di Toulon. Tapi pada kenyataannya, pada realisasinya di lapangan, Zenan Radonjic yang menjadi pelatih utama. Bima hanya asisten. Nah ini kenapa? Menurut saya Sintayong menginginkan agar timnas U19 yang skuadnya dia pilih, skuadnya dia persiapkan agar dipegang oleh asisten terdekatnya, yaitu orang terdekatnya, yaitu asisten ketiga, asisten teknik, yaitu Zenan Radonjic. Nah ini presiden bagus. Jadi ke depan kalau misal ada tabrakan jadwal antara timnas senior dengan U23 katakanlah, maka Sintayong fokus ke senior dan Radonjic ke U23. Dengan status Radonjic cuma caretaker begitu. Begitu Mas Mundi. Nanti ada tabrakan juga musim panas mendatang atau Mei Juni mendatang 2023 nanti ada tabrakan begitu Mas. Oh gitu ya. Ya, jadi memang cukup pakai caretaker sudah bisa ya, masih bisa lah untuk sementara ya. Kita juga melihat prestasi timnas seperti apa di Piala Asia sudah berhasil lolos. Terdekat timnas akan tampil di Piala AFF U19 2022 yang rencananya berlangsung bulan Juli ya. Bulan Juli, jadi mungkin dalam waktu dekat ya memang ini sudah berlangsung ya, timnas sudah mulai pemanggilan U19 ya. Sudah. Nah, Sintayong sudah mulai mempersiapkan tim untuk Piala AFF U19 nanti ya. Harapannya Sintayong tetap bisa konsisten lah, meskipun dalam pernyataan di laman resmi PSSI saya sempat melihat bahwa dia merasa lelah kayak capek karena ya berturut-turut lah ini. Pokoknya mulai setelah pandemi mulai reda ini agenda padat banget dari kualifikasi Piala Dunia, AFF, SEA Games, terus kemarin kualifikasi Piala Asia, setelah ini AFF U19, nanti ada AFF Senior juga. Terus ujungnya di Piala Dunia. Nah, terakhir nih terkait polemik tadi, sudahlah kita percayakan kepada Sintayong ya untuk bisa mengatur bagaimana, karena dia juga sudah dibayar oleh PSSI di kontrak. Nah, kita bicara kontrak Sintayong. Ya. Kabarnya Sintayong dari awal kontraknya sampai 2023. Nah, menurut Najmul Ula, melihat prestasi timnas di Piala Asia, di kualifikasi Piala Asia di bawah arahan Sintayong, layak nggak Sintayong diperpanjang? Nah, Sintayong dengan aksinya, dengan prestasinya di kualifikasi Asia seharusnya itu memenangi dia kontrak baru. Seharusnya PSSI melihat ini adalah Sintayong telah membawa kemajuan bagi timnas Indonesia. Dengan catatan apabila nanti diperpanjang, sebaiknya Sintayong tidak lagi mengemban 3 timnas sekaligus. Jadi cukuplah Sintayong mengejar atau memfokus melatih timnas senior dan nanti timnas U23 bisa diserahkan pelatih tetap sendiri. Pelatih U19 ada pelatih tetap sendiri. Masalah itu
mantan aslinya sekarang misal Choi In Chul itu kan pernah berpengalaman melatih timnas Korea Putri dan sebagainya, itu di pasar timnas U23 tidak lagi sebagai asisten Sintayong, itu lebih bagus lagi. Kemudian Zainal Donjis dipasrahkan secara fokus melatih timnas U19 tidak lagi dari asisten Sintayong, itu lebih bagus lagi. Jadi kalaupun ada kontrak baru untuk Sintayong, seharusnya difokuskan untuk melatih timnas senior gitu. Iya, supaya lebih baik ke depannya ya. Kita berkaca pada Vietnam, mereka percaya kepada Park Hang-seo dalam 5 tahun ya, 5 tahun beruntun, dan itu hasilnya Vietnam sekarang sudah mencapai tim Asia Tenggara paling kuat kalau bisa dibilang, terus juga bisa bertahan di ranking 100 besar FIFA kan sampai sekarang. Nah, itu mungkin ini dulu ya pembicaraan kita terkait timnas Indonesia. Terakhir saya cuma mau berkomentar kepada ini ya PSSI, kenapa kemarin uji cobanya lawan Bangladesh di Bandung. Terus kenapa training center juga di Bandung? Terus itu aja. Ya, Kenapa semuanya identik dengan Bandung? kongresnya juga di Bandung. Ya, kongres juga di Bandung. Padahal kan dulu Jogja juga sering dipakai loh, Pak. Ya, itu. Sekian dari kami. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.